Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada Zoom meeting hari ini. Perkenalkan, saya dengan Angelica selaku moderator pada sesi webinar kali ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar yang berjudul Peran Teknologi dalam Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman. Saya ucapkan selamat datang kepada Kak Nur Fitrianti selaku pembicara kita pada hari ini, adik-adik mahasiswa dari berbagai macam prodi dan universitas, juga para tamu undangan lainnya. Diskusi pada hari ini dilatar belakangi oleh pentingnya kita mengetahui cara yang efektif untuk mengatasi organisme pengganggu tanaman. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini sudah mengetahui bahwa OPT itu sangat mengganggu aktivitas kita di pertanian. Dan salah satu cara yang umumnya digunakan adalah dengan pemberian pestisida. Namun, di zaman yang semakin canggih ini, teknologi terus memberikan kita solusi yang lebih baik lagi, khususnya bagi sektor pertanian. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana peran teknologi dalam membantu proses pengendalian organisme pengganggu tanaman. Sebelum itu, saya ingin menginfokan untuk link absensi kehadiran akan dikirimkan di akhir sesi ini, yang di mana absensi tersebut bersifat wajib untuk diisi karena akan digunakan sebagai data pembuatan e-sertifikat. Kemudian saya juga ingin menghimbau agar teman-teman bisa menyalakan kameranya selama webinar ini berlangsung ya. Baiklah hadirin sekalian, kini saatnya kita mendengarkan pemaparan dari pembicara kita, yaitu Kak Nur Fitrianti. Beliau merupakan lulusan S1 Agroteknologi dan S2 Agronomi Universitas Pajajaran dan telah memiliki berbagai pengalaman menarik di bidang riset pertanian, salah satunya di Universitas Yamagata, Jepang. Saat ini, Kak Nur Fitrianti juga merupakan seorang agronom di Hara. Untuk itu, kepada Kak Nur Fitrianti, saya persilakan untuk memulai sesinya. Oke, terima kasih Angel. Halo semuanya, salam kenal. Aku izin share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan belum? Sudah. Aman ya? Oke, sebelumnya perkenalkan lagi, nama aku Nur Fitrianti, bisa dipanggil Fitri aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu aku, misalnya di jalan ataupun di media sosial, panggil Kak Fitri aja. Nah, untuk materi atau misalnya kita sebenarnya lebih ke diskusi ya. Jadi nanti mungkin akan di akhir akan ada sesi tanya jawab gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya atau mendiskusikan bisa di akhir nanti setelah kita menjelaskan materi ini. Nah, untuk materi kali ini aku mengambil materi dengan judul peran teknologi terhadap pengendalian organisme pengganggu tanaman gitu kan. Kenapa? Karena basic aku sebenarnya adalah proteksi tanaman atau hama tanaman gitu. Kenapa OPT penting? Karena di kondisi sekarang tuh OPT tuh bisa menurunkan produktivitas tanaman kayak gitu. Jadi memang penting nih untuk mengetahui gimana sih cara mengendalikan OPT gitu kan. Apalagi dengan seiringnya berjalannya zaman teknologi bisa dipakai nggak sih gitu kan. Kita lihat negara lain teknologi bisa dipakai gitu kan. Sebenarnya teknologi apa aja nih yang bisa dipakai untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, mungkin di sini teman-teman kebanyakan adalah pertanian, tapi ada juga yang mungkin di luar pertanian. Jadi, OPT itu terdiri dari beberapa hama, patogen, virus, dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam hama ada namanya sistem pengendalian hama terpadu. Apa itu pengendalian hama terpadu? Pengendalian hama terpadu ini pengendalian yang dia eh, dengan pendekatan ekonomi dan juga lingkungan. Jadi memang kita mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau hama ini dengan pendekatan secara ekonomi dan secara ekonomis dan lingkungan gitu. Jadi kita menggunakan tidak menggunakan langsung pestisida nih. Kenapa? Karena biasanya pestisida ini dibilang kayaknya pestisida sintetik kayaknya berbahaya deh gitu kan. Gimana kalau kita misalnya untuk pertanian berkelanjutan gitu kan. Pertanian berkelanjutan ini kita bisa menggunakan agen hayati, pengendalian fisik dan mekanik lainnya gitu kan yang bisa kita pakai. Nah, pengendalian hama terpadu ini kita bisa kombinasikan dengan teknologi. Nah, kenapa? Karena penggunaan teknologi akan membantu gitu. Kenapa? Karena tenaga kerja mungkin bisa berkurang gitu. Kemudian yang sebenarnya kita kira emang bisa gitu kan, sebenarnya bisa gitu misalnya gitu kan, ada suara. Suara ini mungkin kita bilang kayak, emang suara bisa mengendalikan hama ya? Apakah suara ini bisa mengusir hama? Ternyata bisa gitu, yang kita akan bahas di next slide.
Nah, kalau ini mungkin prinsip pengendalian hama terpadu gitu. Jadi memang prinsip pengendalian hama terpadu itu jadi penggunaan pestisida sintetik ini dia digunakan di akhir. Jadi untuk pencegahannya dia menggunakan agen hayati, predator dan sebagainya gitu kan. Kultur teknis gitu kan. Dan ketika menggunakan pestisida sintetik kita memperhatikan dari ambang ekonomi gitu kan. Kita tidak bisa langsung untuk mengendalikan hama atau penyakit apabila tidak sesuai dengan ambang ekonomi gitu kan. Kenapa? Karena, itu akan menyebabkan kerugian secara ekonomi, kemudian akan berdampak ke lingkungan. Oleh karena itu, prinsip pengendalian hama terpadu ini akan kita padupadankan nih kepada teknologi, kita akan kaitkan nih dengan teknologi apa yang kita gunakan. Nah, sebelumnya gitu kan, kalau misalnya teman-teman mau nanam, apa sih yang biasa dilakukan gitu? Oh biasanya, lihat nih, lahan sekitar itu banyaknya nanam cabe atau nanam padi gitu kan. Ya udah nyoba deh nanam cabe atau padi gitu kan di daerah tersebut. Karena kita melihat, kawasan sekitar itu tidak salah, itu benar. Tapi memang sekarang ada teknologi untuk mengidentifikasi kesesuaian lahan. Jadi pakai GIS atau remote sensing di mana kita bisa mempolakan, menata lahan ini misalnya dalam suatu wilayah, dia bisa ditanam apa aja dengan mengambil dari kualitas tanah, kemudian iklim, kemudian penyakit apa saja nih yang ada di wilayah tersebut, itu bisa kita petakan gitu kan dengan, menggunakan teknologi gitu. Kemudian kemarin, aku berkunjung ke karantina gitu, memang di karantina ada peta sebaran khusus gitu kan untuk penyakit gitu kan. Misalnya daerah ini tuh, eee sangat rentan terhadap Leucosporium gitu kan, atau sangat rentan terhadap Cercospora gitu kan. Memang ada wilayah-wilayah memang khusus, bukan khusus ya, tapi dia banyaknya di situ gitu penyakitnya. Jadi kita bisa petakan. Nah, teknologi di sinilah yang berperan untuk mengidentifikasi kesesuaian lahan. Kita tidak usah, repot-repot, melihat satu wilayah gitu atau menguji lahan satu gitu, tapi kita menggunakan teknologi dengan menggunakan data yang tersedia gitu, misalnya peta, kemudian ada peta tanah, kemudian data iklim dan sebagainya kita komparasikan sehingga terbentuklah nanti peta di mana akan, ada scoring misalnya, nomor satu itu kualitas tanahnya baik itu untuk tanaman apa? Tanaman cabe, tanaman kelapa sawit, dan sebagainya. Jadi kita bisa menyesuaikan lahan sesuai dengan kondisinya gitu kan. Kita tidak usah repot kayak, survei satu-satu ke lapangan. Nah, kemudian monitoring. Nah, setelah pratanam kita biasanya monitoring kan, udah ditanam tanamannya, kita mulailah aktivitas monitoring gitu kan. Kalau misalnya dalam PHT mungkin kultur teknis dulu gitu kan untuk pengendaliannya dan sebagainya. Nah, kemudian untuk monitoring. Monitoring ini sebenarnya bisa nggak sih pakai teknologi? Ternyata bisa gitu kan. Biasanya monitoring kita lihat nih gitu kan dari ya scoring tanaman gitu kan, dari misalnya keparahan tanaman, intensitas kerusakan dan sebagainya. Tapi untuk monitoring biasanya untuk hama sendiri dia ada sticky trap. Jadi sticky trap itu bukan lebih ke pengendalian. Kenapa? Karena dia, akan atau dia akan membuat tidak hanya hama yang tertempel di sticky trap, tapi juga predator dan sebagainya. Makanya masuk monitoring gitu kan. Jadi kita bisa dihitung nih, oh jumlah dalam sticky trap ini ada berapa hama, apakah sudah sesuai ambang ekonomi sehingga kita bisa kendalikan dengan pestisida sintetik atau, predatornya masih banyak nih gitu kan. Jadi kita tidak usah menggunakan pestisida sintetik karena jumlahnya itu, balance gitu antara predator dengan hamanya gitu. Nah, ternyata kalau misalnya dulu gitu kan, kalau misalnya penelitian gitu di pertanian gitu, kalau misalnya kita mau identifikasi itu kita harus lihat buku boron dan sebagainya gitu kan. Jadi memang dalam sticky trap itu banyak banget gitu serangga biasanya. Nah, sekarang itu ada pendeteksinya. Jadi memang kita menggunakan teknologi di mana dia bisa dari foto, dia bisa keluar hasilnya itu misalnya trips atau enggak kutub putih gitu kan. Jadi memang tidak kita harus satu-satu mikroskop lagi gitu kan. Sekarang sudah ada teknologinya gitu kan, untuk memudahkan penelitian juga bisa gitu. Karena teman-teman mungkin dari yang pertanian ada yang penelitian identifikasi serangga gitu kan. Ini juga akan memudahkan gitu kan, karena tidak usah, melihat buku boron dan sebagainya, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya di lahan nih gitu kan, atau misalnya di kebun sawit dan sebagainya gitu kan, bisa nggak sih tanaman sakit ini kita polakan gitu, mana yang sakit atau enggak. Nah, biasanya di perkebunan itu karena biasanya hektar, misalnya 20 hektar dan sebagainya, luas banget gitu. Jadi mereka monitoring
saat ini mungkin ada beberapa perusahaan yang memang dia memakai drone gitu kan, drone kemudian dia, dipolakan gitu kan. Dengan citra dan sebagainya, dipolakan ini mana tanaman yang sakit. Jadi dia tidak harus mensurvei satu-satu tanaman sakit, tapi dia langsung, "Oh ternyata di lokasi ini nih yang banyak sakitnya." Jadi dia langsung mengarah ke tanaman itu untuk dikendalikan gitu kan OPT-nya gitu. Jadi memang tidak membutuhkan waktu yang banyak, jadi lebih efisien ketika kita menggunakan teknologi, apalagi dalam luasan yang sangat, luas gitu kan, sehingga memudahkan gitu. Nah, kemudian preventif pengaruh suara terhadap hama gitu. Mungkin ini, teman-teman juga kalau misalnya di YouTube ada tuh kayak misalnya, eee, suara untuk mengusir kecoa, suara untuk mengusir tikus gitu kan, itu memang ada gitu kan. Cuman memang ada frekuensi tertentu gitu kan, di mana dia, gelombang suara tertentu di mana suara ini akan mengganggu tikus gitu. Jadi memang, kalau misalnya di lahan gitu, kita memakai panel surya, kemudian nanti akan menghidupkan si alatnya ini akan menghidupkan suara gitu kan, sehingga bisa, menjauhkan tikus lah intinya gitu kan. Nah dan waktu itu ada di Tasikmalaya kalau misalnya teman-teman tahu dulu ada pencetus padi organik namanya Mang Kribo di Tasikmalaya. Jadi uniknya tuh dia kalau misalnya siang-siang, dia nyetelin lagu keras banget di speaker, terus dia bilang, "Ini bisa ngendaliin hama," gitu kan. Itu mungkin menurut kita emang bisa gitu kan, ternyata bisa gitu, tapi memang gelombang suara tertentu gitu kan. Nah, dan yang unik gitu kan, sebenarnya kata negatif bisa nggak sih merusak tanaman? Ini berhubungan juga, kenapa? Karena kalau misalnya nih penelitian gitu kan, teman-teman kayaknya ini tanaman sakit deh gitu kan. Tanaman itu ternyata dia bisa, mengetahui gitu perasaan kita gimana gitu kan. Kenapa? Karena ternyata ketika kita mengucapkan kata negatif terus-menerus, tanaman pun akan sakit kayak gitu kan. Memang ada jurnalnya di mana ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Nggak hanya tanaman gitu kan, kayak misalnya air dan sebagainya ketika kita ucapkan kata positif, itu juga akan, membuat si air itu lebih bersih dibandingkan air yang kita ucap dengan kata yang kotor gitu kan. Jadi ini akan berhubungan dengan pengendalian gitu. Kenapa? Karena ketika tanaman itu rentan atau ingat segitiga penyakit, di mana segitiga penyakit itu ada patogen, ada lingkungan dan juga tanaman. Ketika tanamannya itu sakit, dia akan mudah tertular oleh patogen lainnya. Jadi ketika kita ingin mengusahakan patogen ini tidak ada, berarti kita harus membuat tanaman ini juga sehat kayak gitu. Nah, kemudian pengendaliannya bagaimana nih? Pengendaliannya mungkin ketika sudah mencapai abang ekonomi, barulah disebutkan pestisida. Pestisida ini dengan menggunakan drone gitu kan. Nah, tapi mungkin harus dicatat karena memang ada beberapa OPT yang dia inokulumnya atau sporanya gitu kan. Kalau misalnya di penyakit yang inokulumnya itu ada di bawah daun gitu kan, itu mungkin tidak bisa menggunakan drone ya gitu kan. Kenapa? Karena si titik sporanya ada di bawah gitu, kayak oidium dan sebagainya kan dia ada di bawah daun gitu kan. Tapi kalau misalnya yang memangnya, hama dan sebagainya, yang kontak dan sebagainya baru gitu. Kecuali memang pestisida sintetiknya itu bekerja secara, eee, masuk ke tanaman gitu kan. Dia dia baru berfungsi gitu kan untuk mengendalikan tanaman, mengendalikan patogen pada tanaman. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ini masih jarang ataupun beberapa teman tahu mungkin ya tentang omics gitu kan. Jadi omics ini dia belajar analisis molekuler gitu kan. Analisis molekuler dia, berfungsi untuk, intinya kayak PCR dan kayak gitu kan, omics dan sebagainya. Jadi dia memang belajar tentang analisis molekuler gitu kan. Nah, analisis molekuler ini tuh tidak hanya gen doang gitu kan, ada beberapa misalnya genomics, dia dari gen, dari DNA gitu, transkriptomik itu dari mRNA, proteomics gitu kan, dari susunan RNA dan sebagainya kan itu akan membentuk protein, ikatan protein. Nah, ikatan protein ini juga bisa dipelajari metabolog, kemudian telegenesis, kemudian efektromics. Nah, sebenarnya apa sih peran omics ini ketika kita belajar omics gitu kan, kalau misalnya dalam, teknologi teknologi pengendalian. Nah, omics ini
memadupadankan dengan teknologi. Kenapa? Karena dia membutuhkan teknologi yang sangat bagus gitu kan untuk melihat DNA, untuk melihat gennya. Kenapa kita harus pelajarin ini gitu? Karena setiap patogen itu dia tersusun dari DNA dan RNA yang berbeda. Dia punya karakteristik yang berbeda-beda juga gitu kan. Kita akan mempelajarinya, kenapa nih gen mana nih yang akan mengeluarkan toksin gitu, gen mana yang akan mengeluarkan toksin ke tanaman, dan bagaimana tanaman ini bereaksi ketika ada toksin tersebut. Jadi kita mempelajari di omics ini interaksi tanaman dan juga interaksi patogen. Itu saling berkaitan. Kenapa? Karena kalau misalnya di tanaman itu dia sebenarnya punya sinyal. Ketika dia terkena patogen, dia akan mengeluarkan hormon gitu kan. Dia akan mengeluarkan senyawa metabolit sekunder, kemudian hormon-hormon lainnya gitu kan, untuk melawan si patogen tersebut. Dalam omics ini kita belajar apa yang dikeluarkan tanaman dan apa yang dikeluarkan patogen sehingga dapat membuat si tanaman itu sakit gitu kan. Nah, ini juga akan berpengaruh ke, misalnya kita akan merakit tanaman gitu kan, kita juga harus tahu nih DNA atau RNA mana nih yang, bisa mengendalikan si patogen ini gitu, kalau ada toksin ini mana nih, kayak gitu. Jadi memang ini akan berkaitan sekali karena berhubungan dengan interaksi tanaman, kayak gitu. Nah, ujung-ujungnya adalah kita akan menciptakan tanaman yang memang dia tahanlah terhadap hama, kemudian penyakit dan sebagainya, seperti itu. Paling dari aku itu aja, Angel. Aku saranin ke Angel lagi. Terima kasih ke moderator. Baik, terima kasih Kak Fitri. Pemaparan materi secara lengkap tadi udah disampaikan ya oleh Kak Nur Fitrianti. Pemaparan tersebut tentunya telah meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita seputar teknik pengendalian hama dengan menggunakan bantuan teknologi. Selanjutnya, untuk memperjelas materi, saya mengundang peserta yang hadir untuk memasuki sesi tanya jawab. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa langsung gunakan fitur raise hand yang tertera pada Zoom atau langsung melampirkan pertanyaan kalian pada kolom chat. Mungkin jika ada teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung raise hand aja ya. Atau kalau misalnya mau langsung melemparkan pertanyaannya melalui kolom chat, juga boleh. Oke, di kolom chat sepertinya udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin langsung aja aku bacakan. Yang pertama dari Zainab Masyumah. Pertanyaannya, jadi tanaman bisa mendengar apa yang kita omongin ke dia ya? Mungkin dari Kak Fitri bisa dijawab. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau misalnya ditanya apakah tanaman bisa mendengar atau enggak, dia tidak punya telinga, tapi dia merasakan apa yang seperti kita rasakan. Kenapa? Karena tanaman itu makhluk hidup juga gitu. Ketika kita memang membawanya ke dalam lingkungan positif juga gitu kan, sesuai yang jurnal tadi, dia akan tumbuh dengan baik gitu kan. Beda kalau misalnya kita mengatainya jelek, itu akan mempengaruhi dari lingkungannya juga gitu kan. Kayak misalnya gitu, kita jadinya budidayanya jadi tidak baik dan sebagainya. Jadi memang akan mempengaruhi si tanaman ini jadi sakit kayak gitu. Makanya banyak penelitian yang apa sih hubungannya gitu kan. Karena memang ketika kita ngomong itu ada gelombang suaranya gitu. Gelombang suara ini yang akan ditangkap oleh tanaman gitu kan. Bukan karena mereka mendengar tapi mereka menangkap gelombang suara kita gitu kan. Apa yang kita omongkan mereka akan menangkap lewat gelombang suara. Kenapa? Karena tanaman pun bisa mengirimkan sinyal gitu kan. Inilah yang akan ditangkap oleh tanaman seperti itu. Oke. Baik, sudah cukup menjawab ya untuk pertanyaan dari Zainab Masyumah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada dari
Maricar atau Marikar dari ITERA. Izin bertanya, Kak, untuk panel surya yang bisa mengeluarkan suara pengusir hama itu ada jenis tertentunya tidak ya? Misalnya seperti lampu taman tenaga surya, itu bisa juga atau tidak, Kak? Mungkin dari Kak Oke. Fitri bisa langsung dijawab. Oke, thank you. Mungkin kalau misalnya aku sebenarnya bukan dari teknologi informatika dan sebagainya gitu, tapi coba aku jawab kenapa? Karena panel surya ini untuk energinya gitu kan. Jadi energinya ini yang akan membuat alatnya itu hidup. Kalau panel surya ini di ketak lampu taman dan sebagainya itu mungkin. Kenapa? Karena dia yang akan istilahnya memberi energi listrik lah buat lampu taman ya ataupun untuk alat yang ada suaranya gitu kan. Jadi memang dia sebagai penyimpan energi listriknya aja gitu kan si panel suryanya gitu. Tapi kalau misalnya alat itu harus disambungkan lagi. Kenapa? Karena alat panel surya dan juga alat yang untuk mengeluarkan suara ultrasoniknya, gelombang suara ultrasoniknya itu berbeda gitu. Jadi seperti itu. Baik, apakah sudah menjawab pertanyaan dari Maricar? Atau ada yang mau ditanyakan lagi kelanjutannya? Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Thank you untuk Maricar. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari yang lain? Kalau misalnya mau nanya lebih dari satu juga nggak apa-apa kok. Mungkin bisa raise hand kalau mau nanya langsung, atau bisa langsung juga lewat kolom chat box Zoom ya. Oke, di sini ada pertanyaan yang baru masuk dari Ashifa Zanetia. Pertanyaannya, Kak mau nanya dong, apakah teknologinya sudah pernah diimplementasikan di Indonesia? Mungkin boleh langsung Oke, dijawab oleh Kak Fitri. thank you. Kalau misalnya untuk teknologi apa sudah dilakukan di Indonesia, beberapa sudah gitu. Kalau misalnya untuk monitoring dengan drone dan sebagainya, biasanya itu di skala perkebunan. Jadi yang memang luasan lahannya itu luas banget gitu kan. Kalau misalnya memang di petani biasa itu jarang banget pakai teknologi, mereka masih konvensional. Nah, kalau misalnya yang sticky trap pakai identifikasi dengan alat dan sebagainya itu biasanya di skala greenhouse juga bisa gitu. Jadi memang kalau misalnya udah diterapkan di Indonesia, ada beberapa yang sudah diterapkan gitu, seperti itu. Oke, kira-kira apakah sudah menjawab pertanyaan dari Ashifa? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Oke, oke, thank you Ashifa. Oke, selanjutnya eh, kira-kira apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk sesi tanya jawab ini. Mungkin jika teman-teman punya pertanyaan lain, bisa langsung disampaikan melalui DM Instagram kita di @haratokan. Nanti admin bisa langsung menjawab pertanyaan teman-teman ya. Oke, kalau gitu tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri sesi webinar pada sore hari ini, saya ingatkan bagi seluruh partisipan untuk mengisi form absensi yang terlampir pada kolom chat. Dan sebagai info tambahan juga, terkait e-sertifikat dan materi akan kami kirimkan via email paling lambat 14 hari setelah acara selesai. Sebelum kita akhiri sesi webinar pada sore hari ini, mungkin kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu ya. Teman-teman dihimbau untuk menyalakan kameranya.
Oke, karena di sini ada 2 slide, pengambilan foto akan saya lakukan sebanyak 2 kali ya. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk admin dari Hara sudah masuk ya untuk link absensinya di kolom chat. Mungkin teman-teman partisipan bisa langsung mengisi absensinya di link Gform tersebut. Oke, sebelumnya terima kasih semuanya telah hadir, telah berpartisipasi pada acara webinar hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan kata saat berlangsungnya acara webinar ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas semuanya.